Sister Kompleks, karya DASP 98. Bab 1, Sembunyi Angela. Cerita lanjutan dari My Baby Nita Dedi yang berfokus pada kehidupan tumbuh kembang Alif dan Ahmad yang selalu menjaga Angela. Angela menatap pria yang membawanya ke sebuah rumah itu dengan bingung. Angela ingin banyak bertanya, tapi baru tidak sengaja batuk saja sudah mendapat tatapan tajam. Angela hanya diam sambil berusaha menahan batuk dan tenang sepanjang jalan. Angela terus memperhatikan pria yang membawanya dengan takut, tapi hanya bisa diam. Pria itu juga tak berniat mengajaknya bicara sama sekali. Angela dibawa masuk ke sebuah kamar lalu ditinggalkan sendirian di sana. Angela mulai menangis ketakutan ketika pria itu sudah pergi lagi setelah mengunci Angela di kamar. "Mama, tolong aku." "Mama," lirih Angela memanggil mamanya yang jelas sia-sia. Seperti biasa Angela menangis hingga terlelap, meringkuk di atas tempat tidur besar sambil memegangi ranselnya hingga pagi. Pria yang membawanya pergi itu juga belum datang, Angela masih diam di kamar. Beruntung ada kamar mandinya jadi Angela bisa pipis dan minum dari keran kamar mandi. "Abis ini mama datang terus kita pergi berdua," pikir Angela berpikir sambil berdiri di dekat jendela. Berjinjit melihat kondisi di luar. Begitah, ada kolam ikannya, ada taman kecil juga. Angela ingin ke sana melihat ikan dan mencium bunga-bunga di taman kecil itu. Nanti kalau mama datang aku bisa lihat itu." Angela kembali menaruh harapan. "Bagaimana Angela?" tanya Wulan pada kuasa hukumnya yang diminta untuk menyembunyikan Angela. "Di rumahku, apa perlu dititipkan ke keluargamu? Aku bukan pengasuh anak-anak, aku juga tidak bisa selamanya menjaga anakmu." Petik 2. Wulan tak peduli lagi pada omongan kuasa hukumnya. Wulan tengah berpikir keras pada siapa ia bisa menitipkan Angela. Ia sempat ingin mengajak Angela untuk bersamanya di dalam tahanan, tapi publik mengetahuinya sebagai seorang janda dan tidak memiliki keturunan. Ingin dititipkan ke orang tuanya atau kakak-kakaknya, Wulan saja diusir oleh keluarganya sejak memilih untuk mempertahankan Angela. Mana mungkin keluarganya mau bertanggung jawab sementara waktu atas Angela. "Aji, bawa Angela ke rumah Mas Aji. Dia punya istri yang baik, punya anak-anak juga. Mertuanya juga baik. Ku dengar istrinya juga punya om yang gak punya anak. Mungkin Angela bisa dititipkan di sana sementara waktu," ucap Wulan senang dengan setitik harapannya. Kuasa hukum Wulan meragukan keputusan Wulan. Mengingat Aji dan keluarganya juga ikut kena getah dari kasus korupsinya. Mana mungkin mereka mau menerima Angela untuk dititipkan di sana. "Aku bakal tulis surat buat Nana, buat Mas Aji. Tolong antarkan Angela ke sana besok. Kalau mereka tidak mau, apa perlu kutitipkan ke panti asuhan?" Wulan langsung menggebrak meja tak setuju. "Anakku itu cantik, baik, penurut, pintar. Aku gak mau anakku diadopsi orang lain kalau dititipkan di panti asuhan." Protes Wulan. "Ini kamu kasih ini ke siapa saja yang ada di rumahnya nanti. Pasti mereka mau jagain Angela. Aku yakin. Feelingku kuat." Wulan sebenarnya tak yakin bagaimana perasaan putri kecilnya itu sekarang. Wulan hanya ingin selalu menyembunyikannya agar putrinya tak terbebani apa-apa. Wulan juga sudah tak mau repot-repot merindukan Angela lagi setelah kuasa hukumnya pergi sesuai perintahnya. Bagi Wulan Angela adalah bebannya, beban terbesar dalam hidupnya yang tidak bisa dibagi dan tidak memberikan keuntungan apapun padanya. "Dasar anak kecil merepotkan," gumam Wulan sambil tersenyum senang dalam selnya membayangkan bila Angela akan punya teman dan diurus dengan baik oleh Nana. Kuasa hukum Wulan kembali ke rumahnya lalu cepat-cepat menjemput Angela dan kembali membawanya pergi. "Kita mau kemana?" tanya Angela dengan lembut. "Titipin kamu ke tempat temannya mamamu. Kata mamamu kamu gak boleh nakal. Harus jadi anak baik di sana," jawab kuasa hukum Wulan yang sudah tak semenyeramkan sebelumnya. Angela mengangguk paham. "Mamaku kemana?" tanya Angela lagi. "Ada urusan," jawabnya singkat. Angela sudah tak berani mengajak kuasa hukum mamanya itu berbicara lagi. Rasanya semua sudah jelas, ia akan ganti pengasuh.
Angela berharap mamanya membayar lebih mahal pada pengasuh baru kali ini agar ia dapat perlakuan sedikit lebih baik. Sepanjang perjalanan yang lumayan jauh Angela sempat tertidur dan kembali terjaga ketika mobil mulai melambat lalu berhenti di depan sebuah rumah dengan gerbang tinggi yang membentengi. Kuasa hukum yang membawanya tiba-tiba turun dan langsung disambut oleh seorang wanita muda disusul kedua anak laki-lakinya. Mereka berbincang, lalu koper Angela dibawa keluar. Angela yang paham harus bagaimana langsung bersiap turun dan memakai sandalnya. Tak lama Angela ditarik keluar, tapi betapa terkejutnya Angela ketika kuasa hukum mamanya itu langsung memberikan amplop pada wanita muda yang ada di balik pagar sambil mendorongnya masuk secara paksa lalu pergi tanpa pamit. Tanpa bicara apa-apa, bahkan tak mengatakan sampai kapan ia harus di sini. Wanita muda itu tampak bingung dengan kehadiran Angela, begitu pula dengan kedua anak laki-laki yang langsung mendekati Angela. Angela panik, apalagi salah satu dari anak laki-laki itu tampak suka berkelahi karena memakai seragam karate. Angela takut kedua anak laki-laki itu akan berbuat buruk padanya. Angela langsung menangis ketakutan dan kebingungan. Kamu jangan nangis. Siapa yang nakalin kamu? Tanya anak laki-laki yang memakai seragam karate yang jadi panik karena Angela menangis. Dia siapa, Ma? Tanya anak laki-laki yang tampak lebih besar pada wanita muda yang menerima kedatangan Angela. Anaknya tante baik, dititipin di sini, jawab wanita muda itu dengan lembut lalu menggendong Angela masuk ke dalam diikuti dua anak laki-lakinya yang membawakan barang-barang milik Angela. Sudah gak apa-apa, jangan nangis. Kap, sayang. Cerita ini tersedia di Google Play Books, karya Karsa, Novela. Gunakan kode undangan 2563381 di aplikasi Novelah dan dapatkan 30.000 poin free.